Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggun Prisma, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, petugas Polsek Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus kriminal selama bulan Agustus 2025. Dari ke-6 kasus tersebut yang paling menonjol adalah kasus curanmor karena sangat meresahkan warga. Keberhasilan jajaran Polsek Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan patut diacungi jempol. Pasalnya dalam 1 bulan selama bulan Agustus, aparat kepolisian Polsek Bayung Lencir berhasil mengungkap 6 kasus, diantaranya kasus yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah Bayung Lencir. Ada 2 pelaku curanmor yang berhasil diamankan. Selain kasus curanmor, Polsek Bayung Lencir juga berhasil mengungkap kasus pencurian, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, penipuan, serta kasus penggelapan. Seluruh tersangka dalam 6 kasus tersebut kini perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sekayu untuk proses hukum. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bayung Lencir, Ibda Novian Maasturela Wahyudi, mewakili Kapolsek Bayung Lencir, Ibtu M. Wahyudi, mengatakan bahwa para pelaku semuanya berhasil diamankan. Para pelaku kejahatan yang berhasil diamankan Polsek Bayung Lencir semuanya akan dijerat dengan pasal serta undang-undang yang berlaku sesuai dengan tindak kejahatannya. Baik, Mas Huja, dapat kami jelaskan Polsek Bayung Lencir, unit Reskrim Polsek Bayung Lencir di bulan Agustus ini telah melakukan ungkap kasus sebanyak 6 kasus yang terdiri dari penganiayaan dan juga penggelapan dalam jabatan, curanmor, sajam, pencurian, dan juga penipuan. Ya, tersangka sendiri sampai saat ini Pak, apa terus kita proses bagaimana? Dapat dijelaskan bahwa tersangka telah kita amankan, untuk berkas perkara sudah kita limpahkan ke JPU, menunggu tahap 2 untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Kasus-kasus yang menonjol yang itu kasus curanmor. Jadi untuk curanmor ini kita dalam bulan ini sudah mengungkap 2 kasus dengan 2 tersangka. Jadi adapun nanti saya jelaskan untuk 2 kasus ini, curanmor ini ada kasus yang rombongannya ini memang sudah residivis, yaitu rombongannya si Arya Jaya, tapi yang untuk si pelakunya ini atas nama Acong. Kebetulan setelah kami koordinasi dengan Polda Jambi, Acong ini memang sudah residivis, sudah berulang kali melakukan pencurian curanmor. Mereka kemarin tuh biasanya bergerak di daerah Jambi. Nah, sekarang mereka sudah mulai bergeser ke arah Bayung Lencir karena berbatasan untuk curanmor. Jadi yang lainnya itu ada juga kasus 374 penganiayaan, sudah itu kasus sajam, kasus penipuan sama yang ini pencurian, yaitu kadang-kadang buah sawit di situ. Ya. Ada berapa tersangka yang kita amankan, Pak Kanit? Alhamdulillah, dari hasil ungkap kasus kami selama bulan Agustus ini 2025 itu ada 10 tersangka untuk dari 9 kasus ini. Ya. Barang bukti semuanya kita amankan Pak juga? Sudah kami amankan sesuai dengan Bapak lihat di sini ada R2 itu ada 2 unit, sudah itu kunci T, sajam, termasuk BB yang lainnya, STNK di situ Pak. Ya, proses tersangka sampai saat ini gimana Pak? Oke Pak, proses tersangka semuanya sudah masuk ke kejaksaan untuk persiapan tahap kedua. Ya, himbauan untuk warga Bayung Lencir dengan maraknya aksi curanmor ini Pak. Jadi untuk warga yang seperti kasus curanmor yang terjadi oleh pelakunya atas nama Hermawan,
Ini modusnya ini ada warga yang kuncinya tertinggal di motor. Jadi mohonlah kepada masyarakat agar untuk lebih teliti lagi, jangan meninggalkan kunci sembarangan di motor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian curanmor itu. Polisi juga menghimbau khususnya warga di Kecamatan Bayung Lencir untuk selalu waspada serta berhati-hati jika meninggalkan kendaraan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Warga Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menggelar aksi damai meminta oknum kepala desa dinonaktifkan. Namun kepala desa membantah tudingan tersebut. Ratusan warga Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan melakukan aksi damai di halaman Pemkab Muara Enim, Kamis 28 Agustus kemarin. Koordinator aksi Edianto mengatakan bahwa kedatangan ratusan masyarakat warga Desa Padang Bindu tersebut untuk meminta Bupati Kabupaten Muara Enim menonaktifkan oknum Kades karena dinilai banyak kebijakannya yang menyalahi prosedur. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Muara Enim, Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan segera memanggil oknum kepala desa Padang Bindu untuk dimintai keterangan terkait apa yang disampaikan masyarakat tersebut. Akan memberikan kebebasan kebun, akan memberikan 1 juta rupiah setiap yang punya hajatan. Kalau intinya kita minta nonaktifkan kepala desa, karena sudah banyak tuntutan kita sampaikan kita orasi tadi. Ya. Sudah ada 10 tuntutan, tapi yang sudah pasti kita laporkan ke 4 yang sangat kita, di antaranya penipuan, bansos yang terkait semacam itu, menjual dump truck, ya, dump truck itu 1 unit dump truck itu milik koperasi, kok dijual, ya, memberhentikan, ya, tanpa diketahui kepala desa, tidak membersihkan kagus mampu tanpa sepengetahuan. Ini pemerintah daerah sudah tampung, ini akan kita pelajari, akan kita undang nanti baik dari desanya, kecamatannya, maupun dinas-dinas yang terkait akan kita bahas terkait bahwa dari 10 poin tuduhan merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak mendasar. Nanti akan saya jelaskan secara detail di dinas-dinas terkait. Ini merupakan pembunuhan karakter, pencemaran nama baik saya selaku Kepala Desa Padang Bindu. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 pegawai Samsat Oku Timur membuka dugaan markup pajak kendaraan. Kasus ini sudah resmi dilaporkan ke Kejaksaan. 2 pegawai aktif Samsat Oku Timur, Ita Susanti dan Weni Suswati, berani membongkar dugaan penyimpangan pajak kendaraan. Mereka melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Praktik janggal yang terjadi dari selisih pembayaran wajib pajak dengan data sistem. Contohnya, ambulans yang seharusnya tidak dikenakan biaya pajak karena termasuk ransus dan hanya membayar jasa harja sebesar Rp3.000, tetapi dikenakan pajak sebesar Rp2.873.000. Keduanya mengaku melaporkan kasus yang berjalan 1 tahun ini karena sampai saat ini belum menemui titik terang, sehingga tersebar rumor bahwa mereka memfitnah oknum pelaku. Dan ternyata nilai di STNK yang di markup dan kutipan yang baru itu benar. Karena logikanya kalau kendaraan itu nilai jualnya turun, tidak serta-merta membuat pajaknya turun drastis sampai jutaan. Paling 100, 1.200, 1.300. Dan setelah kami sinkronkan, teman saya juga cek berdasarkan rumus, dia memasukkan dendanya juga kemarin asal, nggak sesuai rumus. Kira-kira modus operandi mereka ini seperti apa? Memperkaya diri sendiri. Enggak pada mencetak STNK, sepertinya dugaan sementara sih STNK bagian atasnya ditutup dengan kertas, sehingga arsip yang dibawa-bawa STNK rangkapnya sesuai dengan penerimaan negara, tetapi yang diberikan sama wajib pajak tidak sesuai. Kepala Cabang Samsat Oku Timur Budi Kurniawan memastikan siap mengikuti proses hukum dan mendukung penuh penegakan aturan. Saat ini publik menunggu langkah kejaksaan untuk mengungkap skandal yang diduga merugikan masyarakat luas. Karena barang ini justru kasus ini sudah kejaksaan tahu, baru aku tahu. Karena aku waktu itu pas posisi ini DL kan pada waktu
Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Andi Salani, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan menggelar istighosa dan doa bersama di Islamic Center. Kegiatan ini digelar untuk memohon keselamatan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, terutama di Kabupaten Oku Selatan. Suasana hikmat menyelimuti Islamic Center Kabupaten Oku Selatan saat pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda menggelar istighosa dan doa bersama. Hadir langsung Bupati Oku Selatan Abu Sama, Wakil Bupati Haji Misnadi, Kapolres serta segenap unsur Forkopimda yang turut duduk bersama masyarakat dalam lantunan doa. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan di tengah dinamika dan tantangan bangsa yang saat ini dihadapkan pada aksi demo di berbagai daerah. Bupati Oku Selatan menyampaikan harapan agar melalui doa bersama ini masyarakat semakin memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, dan yang terpenting tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, keberkahan daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Hari ini kita di Kabupaten Oku Selatan ini melaksanakan istighosa, melihat situasi dan kondisi secara nasional bangsa kita di akhir-akhir ini, baik di media sosial maupun di mana kita dapati banyak daerah mengalami konflik. Namun di Oku Selatan kita masih bisa duduk bersama dan hari ini kita melaksanakan istighosa dan doa bersama. Kepada semua lapisan masyarakat, bijak-bijak dalam bermedia sosial. Kami menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa kita bersama-sama bahu-membahu, kemudian saling membantu menjaga Kamtibmas di wilayah Oku Selatan. Kita jaga persatuan dan kesatuan di wilayah Oku Selatan, jangan sampai kita juga terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Palembang antusias mengikuti Fun Pen Walk ke-27 yang digelar di lapangan DPRD Sumsel, Minggu pagi 30 Agustus 2025. Bertempat di halaman kantor DPRD Provinsi Sumsel, acara jalan santai dan senam sehat berlangsung meriah. Rangkaian ini merupakan puncak perayaan HUT Partai Amanat Nasional ke-27 yang berlangsung di Sumatera Selatan. Ratusan door prize disiapkan untuk dibagikan ke masyarakat yang mengikuti jalan santai. Ketua DPW PAN Sumsel Jonci Muhammad yang langsung membuka kegiatan HUT PAN ke-27 menjelaskan olahraga ini merupakan rangkaian puncak HUT PAN yang telah dimulai pada 23 Agustus lalu. Jalan santai dan senam ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian langsung kepada masyarakat di usia PAN yang sudah 27 tahun. Dari Kabinet Pemerintah Presiden Prabowo, ada 7 menteri dan wakil menteri dari PAN, semuanya dapat menjalankan amanah dalam menjalankan tugas mengurusi hajat orang banyak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN ditunjuk sebagai Menko Pangan yang ditugasi Kasatgas dan terakhir diminta menjadi Ketua Satgas Wadam Pangan dan Ketua Koperasi Merah Putih. Rakyat Sumsel diharapkan terus percaya kepada Partai Amanat Nasional untuk menyongsong pemilu 2029. Pada pemilu daerah Pilgub, Pilwako, Pilbub, dan DPRD Kabupaten Kota, rakyat Sumsel dapat mendukung dan cinta kepada PAN. Ketua Umum sebagai Menko Pangan yang ditugaskan banyak sekali menjadi Kasatgas. Terakhir diminta jadi Ketua Satgas Swasta Pangan. Ada 27 kementerian di bawah Menko Pangan. Luar biasa. Koperasi Merah Putih juga Ketua Satgasnya Ketua Umum Zulhas. Ini semua kepercayaan. Insyaallah kami di Sumatera Selatan juga begitu. Ingin agar rakyat masyarakat percaya dengan Partai Amanat Nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Memperingati hari ulang tahun Partai Amanat Nasional yang ke-27, DPD PAN Kabupaten 4 Lawang menggelar berbagai kegiatan, di antaranya Jalan Sehat Berhadiah.
Berbagai rangkaian kegiatan digelar DPD PAN Kabupaten Empat-Lawang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 tahun Partai Amanat Nasional. Selain kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan, DPD PAN Kabupaten Empat-Lawang juga menggelar jalan sehat dan senam gembira bagi seluruh warga Empat-Lawang. Kegiatan jalan sehat yang dilepas secara langsung oleh Ketua DPD dan Empat-Lawang, Darli, dengan start di lapangan kantor MUI dan finish di halaman gedung GSG Pemkab Empat-Lawang ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Empat-Lawang. Berbagai hadiah, bonus, dan door prize disiapkan panitia bagi peserta yang hadir, di antaranya sepeda listrik, kulkas, kipas angin, hingga berbagai perabotan rumah tangga lainnya. Ketua DPD PAN Empat-Lawang, Darli, mengungkapkan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen Partai Amanat Nasional kepada masyarakat, khususnya warga Empat-Lawang. Kita mengadakan jalan sehat serta ini dalam rangka memberikan ulang tahun yang ke-27 Partai Amanat Nasional. Jadi kita melaksanakan jalan sehat itu serentak se-Indonesia, DPD, DPW, dan DPD. Tentunya kita ingin menggembirakan masyarakat, mengajak masyarakat berbagi sedikit, ada hadiah-hadiah dari kita menarik dalam rangka memberiakan ulang tahun PAN yang ke-27. Dari Empat-Lawang, Arwen ZA, Tony Saputra, TV One mengabarkan. DPD Partai Nasdem Kota Palembang resmi memiliki kantor baru sekaligus pelantikan pengurus DPD. Kantor tersebut menjadi rumah aspirasi dan pusat gagasan bagi kemajuan Kota Palembang. Peresmian kantor baru DPD Partai Nasdem Kota Palembang berlangsung pada Sabtu siang. Dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel Hermanderu, termasuk jajaran pengurus kader serta simpatisan partai. Dengan keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Partai Nasdem di Kota Palembang. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palembang Ali Sobri yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Palembang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas suksesnya peresmian kantor baru sekaligus pelantikan pengurus. Momen ini bukan hanya seremonial, melainkan menjadi simbol komitmen baru bagi kader Nasdem di Palembang. Sementara Ketua DPW Nasdem juga menekankan bahwa setiap kader Nasdem memiliki gaya dan strategi politik masing-masing yang justru menjadi kekuatan untuk membesarkan partai. Gubernur Sumsel memberikan pesan kepada seluruh kader Nasdem di Sumsel khususnya Kota Palembang agar senantiasa menghadirkan politik yang menyejukkan serta peduli kepada masyarakat. Kader Partai Nasdem, pengurus badan sayap yang berKTA Nasdem, sebagai Ketua DPW saya menghimbau untuk menjadi penyejuk dalam setiap lapisan. Usai meresmikan kantor baru DPD Nasdem, rombongan DPW langsung menuju ke Hotel Suwarna Dwipa Palembang untuk melakukan proses pelantikan para pengurus DPD Partai Nasdem Kota Palembang. Pelantikan pengurus DPD Nasdem Kota Palembang ini disebut sebagai persiapan serius dalam menghadapi pemilu 2029 dan pilkada serentak di daerah. Memang dari partai berpolitik ini mempertahankan lebih berat daripada merebut di dalam olahraga. Kita butuh finansial. Benar kata Pak Ketua DPW, kita harus dekat dengan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumsel fraksi Gerindra Aswan Mufti melaksanakan reses masa sidang 3 di 3 lokasi, yakni SMA Negeri 1 Indralaya, Kelurahan Timbangan, Desa Rengas 1, dan Desa Rengas 2. Disambut ratusan siswa dan siswi serta Dewan Guru SMA Negeri 1 Indralaya, Sang Legislator Sumsel Aswan Mufti melaksanakan reses masa sidang 3 tahun anggaran 2025. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Dewan Guru SMA Negeri 1 Indralaya, yakni pagar sekolah yang memprihatinkan serta penambahan AC untuk ruang belajar agar bisa menunjang kegiatan belajar dan mengajar di SMA tersebut. Setelah menerima proposal aspirasi dari Dewan Guru SMA Negeri 1 Indralaya, Aswan Mufti anggota DPRD Sumsel melanjutkan resesnya ke titik kedua, yakni di Kelurahan Timbangan.
Di Kelurahan Timbangan, Aswan juga menerima puluhan aspirasi dari masyarakat seperti perbaikan jalan, lampu penerangan masjid, penambahan bak sampah hingga pembuatan selokan. Selain itu juga warga menyampaikan agar dibuatkan traffic light untuk persimpangan yang sering terjadi kecelakaan. Dari sekolah bahwa satu ini membutuhkan pagar sekolah yang sudah tidak layak lagi, yang sudah cukup lama umurnya. Kemudian tadi ada permintaan nasi, saya kira memang standarnya harus kita tingkatkan pendidikan ini. Artinya harus standar, harus layak, kita bisa mengejar ketertinggalan yang lain. Dan Ilir salah satu memang yang terbaik di Sumatera Selatan, tapi fasilitas, infrastruktur, anak-anak harus kita tingkatkan. Saya kan wakil organ Ilir, saya berharap bahwa prestasi dari P3 ini nanti akan semakin baik. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Usman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu Sumsel resmi melantik pengurus DPC PMPB Kota Palembang periode 2025-2028. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Usman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang PMPB Kota Palembang periode 2025-2028 pada Sabtu 30 Agustus 2025. Pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang itu turut disaksikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa serta sekitar 500 undangan yang terdiri dari pengurus DPC PMPB Sesumsel dan jajaran Forkopimda Kota Palembang. Randi Aditya Saputra ditetapkan sebagai Ketua DPC PMPB Palembang menggantikan almarhum ayahandanya. Randi menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah, khususnya mendukung program-program strategis Wali Kota Palembang Ratu Dewa demi kemajuan Kota Palembang. Ada berapa jumlah pesertanya yang dilantik? 527. Untuk pos-posnya sendiri di Sumsel ini ada berapa setelah dilantik ini nanti? Di Sumsel sudah 11. Program kita tetap memberikan Dewa dan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kembalinya ada lagi ketua PMPB Palembang akan bermanfaat bagi masyarakat Palembang dan pemerintah daerah Kota Palembang. Kan bisa ikut membangun daerah khususnya Kota Palembang. Dengan berkat bisa membawa manfaat dan juga bukan sekedar banyak jumlahnya, tapi juga banyak juga manfaat bagi masyarakat. Kita siap mendukung program pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal Parno, TV One mengabarkan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Wilayah Sumatera Selatan bekerja sama dengan AP Academy menggelar Public Speaking Training. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta yang berasal dari 8 perusahaan penyedia jasa internet di Sumsel. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta yang berasal dari 8 perusahaan penyedia jasa internet di Sumatera Selatan. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi anggota APJI, khususnya dalam menyampaikan pesan secara efektif di hadapan publik maupun internal perusahaan dengan mengundang pemateri handal presenter TV One Kabar Sumbaksel, Anggun Prisma. Bendahara BPW APJI Sumsel Mercy Tantri menyampaikan, keahlian public speaking sangat penting bagi para pelaku industri internet agar mampu membangun citra profesional sekaligus memperkuat hubungan dengan mitra kerja dan masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, APJI Sumsel berharap anggotanya semakin siap menghadapi komunikasi di era digital, serta mampu menjadi representasi perusahaan yang lebih percaya diri dan berpengaruh. Kita mengundang semua ISP dan juga ada
peserta dari umum, agar harapannya kita pengen teman-teman ini lebih menguasai cara berbicara dengan orang banyak gitu. Harapannya seperti itu sih. Nah, nanti kita juga dari APCI juga akan melakukan training lainnya ya. Ada training sales dan marketing, terus lagi ada trainingnya leadership, banyak. Jadi ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, Romiko, TV One mengabarkan. Ikatan Jurnalis Bayung menggelar silaturahmi bertajuk Ngopi Bersama di Bayung Lencer Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Harapannya mengikat tali persaudaraan antar jurnalis, masyarakat, pemerintah, serta pihak kepolisian. Acara ini digelar di sebuah kafe ngopi bernama Grand Jahe di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kecamatan Bayung Lencer pada Sabtu malam 30 Agustus 2025. Diikuti sekitar 20 jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat yang bertugas di wilayah Kecamatan Bayung Lencer, Musi Banyuasin. Selain itu juga acara ngopi bareng ini dihadiri oleh Kanit Reskrim Polsek Bayung Lencer Ibda Novian Masturella Wahyudi serta Kanit Intel Ibda Toto serta tokoh pemuda dan masyarakat Bayung Lencer. Dalam acara tersebut, Ikatan Jurnalis Bayung Lencer juga mengukuhkan Sriyanto sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Bayung periode 2025-2030. Hadir juga dari tokoh masyarakat, pemuda, juga rekan-rekan media, juga ada dari kepolisian. Yang pasti mudah-mudahan ke depan momen-momen seperti ini bisa lagi terjalin untuk membuktikan bahwa kita itu Bayung Lencer ini memang dekat dengan masyarakat seperti itu. Ya, khususnya dengan media sendiri yang kita akan lakukan ke depannya? Yang pasti kalau untuk dari media nanti kita pastikan untuk pemberitaan seperti nantinya tajam, terpercaya dan bisa ini ke masyarakat lah seperti itu. Bisa menyambung ke masyarakat ya. Para insan pers yang berdomisili di Bayung Lencer berharap adanya sinergi antara kepolisian, khususnya Polsek Bayung Lencer, serta pemerintah kecamatan juga masyarakat Kecamatan Bayung Lencer. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Tommy Susworo TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel hari ini. Saya Agun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.